Assalamualaikum Bu Uma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu. Oke. Kabarnya pripun? Alhamdulillah saya. Oke. Bu Uma, ini dalam rangka supervisi ya, karena saya dapat tugas untuk supervisi panjenengan dari kepala sekolah. Saya nanti mohon izin untuk bisa belajar bersama di ruang panjenengan. Siap. Paling tidak saya bisa saling belajar dengan panjenengan supaya kita masing-masing bisa berbagi ilmu, pengalaman-pengalaman yang positif untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, tidak apa-apa. Sangat justru masukan itu sangat berguna untuk saya dan anak-anak dan semua itu pendidikan kita. Terus ini Bu Uma ya, nanti di supervisi kali ini mungkin berbeda dengan cara-cara supervisi yang kemarin digunakan ya. Kalau apa sih bedanya kalau pada saat ini kita akan menggunakan teknik kucing dengan supervisi menggunakan teknik kucing, di mana antara supervisor dengan panjenengan itu nanti akan sebagai mitra, menjadi mitra, sehingga tidak ada unsur bagaimana saya harus mencari celah atau mencari sesuatu yang kurang pas pada panjenengan, itu tidak ada. Jadi nanti kita memang bisa ngobrol enak gitu nih, karena kita sama-sama belajar di sini sifatnya gitu nih. Saling timbal balik. Oh iya, sip. Kemudian ini Bu Uma, kemarin sudah saya berikan instrumen, sudah dipelajari atau belum? Sudah. Kalau sudah ada persiapan juga, sudah disiapkan semuanya berdasarkan instrumen yang sudah diberikan. Oke, terima kasih. Terus kira-kira di pertemuan ini nanti kompetensi yang dikembangkan apa nih Bu? Insya Allah nanti akan ada diskusi, jadi kemungkinan nanti adalah kompetensi pedagogiknya yang lebih ditekankan. Walaupun mungkin ada sedikit yang kompetensi sosialnya, tapi lebih mengarah ke kompetensi pedagogiknya dari anak-anak. Pada kompetensi pedagogik, metode yang disiapkan kira-kira? Metodenya nanti selain pastinya ada ceramah, tapi juga nanti anak-anak saling berdiskusi dan ada discovery juga. Jadi menemukan kira-kira nanti ide yang mau digunakan untuk teksnya, karena nanti kita membuat teks bersama. Semuanya sudah disiapkan nih. Sudah. Persiapan apa saja nih Bu? Selain pastinya juga audiovisual pastinya ya. Jadi ada video, ada lagi nanti gambar, media media belajar, ya, media pembelajaran sama anak-anak mungkin ada yang beberapa sudah membawa itu alat peraga mereka masing-masing, yaitu berupa wayang. Oh. Kira-kira ini Bu Uma ya, harapan panjenengan tadi sudah banyak persiapan, sudah dikondisikan dengan matang ya, saya kira-kira harapan panjenengan itu nanti akan tercapai target itu kalau kita beri skala nilai skala 1 sampai 10, kira-kira panjenengan akan menetapkan di angka berapa? Kalau dalam bahasa Jawa utamanya itu kan suatu tantangan jenis ya, ada apalagi tentang kualitas. Kalau saya dari 1 sampai 10, mungkin saya bilang 10, mungkin 7 itu sudah 7 ya. Oke, untuk langkah-langkahnya tadi sudah disiapkan semuanya. Ya. Langkah-langkah metodenya sudah, jadi anak sudah dibentuk kelompoknya. Jadi sudah ada, mereka sudah temanya tentang apa sudah diketahui, walaupun nanti pasti harus direview lagi temanya apa. Dan nanti anak-anak juga mendiskusikan tentang alurnya mereka mau bagaimana dari cerita yang akan mereka. Siap-siap. Saya kira itu dulu ya. Kita bisa langsung ke kelas ya. Langsung ke kelas. Terima kasih. Ya, baru itu. Oh ya, Sugeng siang. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atus pundi Pak Atosipun? Kabare apik kabeh? Sampun dahar? Nah, nggih. Ono sing ning kene mboten kabeh? Enten Mboten kabeh? Alifia.
Ramdan Azril. Ramdan Azril Zada Sakale Alifia. Nggih. Sakit nopo isi? Sakit. Sakit. Ramdannya wajib seminggu bersyukur nopo boten ketemu. Bersyukur berarti monggo kali ini sama doanya ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Coba bareng-bareng mana alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki sehat itu gede banget. Gede. Ya, karena kalau gak sehat sampean dikai nikmat rasain apa tuh? Ya, saniki nerusne sing tapi sajroning nerusne ya Nak ya. Saiki sampean coba Ibu paringi kenapa kudu sinau wayang. Iki tujuane iku. Ini ono sing takon kok lha kok sinau wayang? Ono ini sapa ya? Kelalen jenenge sapa? Nah, ono sing takon jenenge kenapa kok kudu sinau wayang? Ono sing ngerti kenapa nak kira-kira? Biar kenapa kok biar budayanya supaya biasanya dia saat ini serius nih. Dipejamkan matanya lagi, ambil nafas, dihembuskan. Ambil nafas lagi, dilepaskan. Ambil nafas lagi, dilepaskan. Saya guyon di pukulan mana? Ambil nafas lagi, dilepaskan. Ambil nafas lagi, dilepaskan. Bisa dibuka mripate. Keplokkan dia sampai. Sinyal hitam guru yang sibuk berteknik utang. Nah, saya pikir yang itu kehidupan wae, wentikan wae dan nampung bakal munduhan tipis. Bila sengaja nampung bakal kaya, apa lidah rotas beli tanah, apa pusing cara semut wae aja ipa, aja minum, tonet tanah, tonet tujuh. Satu pekarangan yang tupik masak-sak, hidup aja kurus kakak. Yang itu cengman, poin pindah ya wakang lidah minum beli BTR si ceng. Tapi ibunya nggak ada, Bu. Kecil-kecil. Ya. Belanja kan sampai ini loh. Aku
sekali kebaikan itu lingkaran. Apa sih maksud kebaikan itu lingkaran? Maksudnya kalau dia maksud kebaikan itu balik nek awake dhewe. Ceritanya ana wanita sing jenenge Sri Kandi. Dhewe wanita sing baik hati lan juga pernah perlu orang hidup sing larat. Kan ketemu karo Semar sing nangis lan ditakoni karo Adinda. Lapo kowe nangis? Semar nangis karo gede lan gak mangan seharian iki pandangan gede kan dhek diancam karo pemilik omah nek gak bayar sewa dhek karo keluargane diusir. Arjuna sing sakno ambek dhek Arjuna sing sake ambek sakno ambek dhek ngasih gajinya ke dia ke Semar dengan ngomong iki gajine bapake sing dititipne karo dhek. Ya sing dititipne karo Arjuna. Semar cilik ngomong matur nuwun lan bahagia. Mari ngono dhek mlayu ning omah. Arjuna sing bingung. Arep ngomong apa nek bojone? Critakno segalane ambek bojone. Bojone maklumna bojone Arjuna iku Sri Kandi. Sri Kandi setuju karo kelakuan Arjuna. Malam tapi sehingga dia saya kecewa karena kelakuannya Arjuna. Tapi agak kecewa pisan. Soalnya Arjuna membantu Semar cilik gawe. Dan gak diusir karo pemilik omah sing pas Sri Kandi wis turu, Arjuna itu mikir, dhek arep lapor, dhek gak duit, dhek ya gak duit nek omah panganane ya karek sithik. Terus dhek kepikiran karo ladang duwe pas waktu Arjuna itu didatangi ambek pemilik ladang sing wis roh kelakuane Arjuna itu sebelum selesai ngomong disalahkan Arjuna. Terus dia juga ngakui semua kelakuannya dia, tapi sing pemilik ladang itu seneng karo Arjuna gara-gara kebaikan hati si Arjuna. Terus datang Semar cilik ngomongake rasa terima kasih dhek. Terus pas waktu ayame Semar cilik
gajine DE ono ning anake akhirnya Arjuna ngaku segalanya. DE ngaku kalau gajinya itu dikasih ke Semar Kiri dan bilang itu punya ayahnya. Membaca literasi ke keadaan kondisi lingkungan sama waktunya itu begitu ya. Jadi literasi lingkungan kita ya. Yang penting bisa ngecane awake ketika ada di posisi tersebut. Ya, gimana cara memecahkan masalah sehari-hari kita. Anak sing ditakoni. Anak sing ditakoni. Ibu anak nanti karena kita belajar kejujuran, kebijaksanaan, kali kebaikan, mengharapkan juga ada karakter itu nanti yang kita tanam di sana. Ya. Ada karakter itu yang melekat di sana. Sehingga walaupun nggak dilihat orang, ada Allah yang melihat kita jujur dan bijaksana. Anak sing takon ini ceritanya singkat wae nggak apa-apa, yang penting temanya tersampaikan ya. Ibu kasih, semoga nanti pentasnya yang di depan atau kita pentas kecil-kecilan di depan ini bisa diselesaikan sama kalian bisa mengambil manfaatnya. Mari ibu kasih, soga siap. Alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Perasaannya pastinya senang ya Ibu ya. Paling dari yang kalau saya rencanakan itu ada walaupun tidak sempurna itu ada beberapa yang sesuai walaupun mungkin tidak sempurna.
lega, Ya. artinya lega setelah melakukan pembelajaran tadi. benar Nah, sekali. kira-kira indikator, apakah ada indikator-indikator yang belum tercapai? Pastinya ada ya, tadi juga ada yang presentasinya ada kelompok yang belum karena keterbatasan waktu sama apa ya, mungkin karena memang kepengondisian lebih tepatnya. Tadi waktu pengondisian mungkin dari persiapannya kurang sehingga apa ya, belum maksimal gitu. Belum maksimal di anak gitu. Oh, ketika pengondisian mereka belum serius gitu. Jadi mungkin dari sayanya persiapannya juga kurang atau cara untuk mereka biar serius bagaimana, nah itu yang masih kurang menurut saya. Jadi belum maksimal sehingga mereka menganggap karena saya sering bercanda di kelas juga, jadi menganggap itu tidak serius. Mungkin mereka menganggap itu saya kerjai ya, atau gimana, tapi ternyata itu hal yang memang urgent untuk dilakukan kalau pengkondisian. Artinya berarti kan pada saat terjadi pembelajaran itu ada beberapa siswa yang seriusnya kurang. belum optimal ya keseriusan. Kalau dari Bu Uma sendiri, jadi proses belajar yang sebelumnya sudah disiapkan, dikondisikan dengan baik semuanya, media, perencanaan, terus kira-kira tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan itu berapa? Kalau yang tadi dengan cerita yang belum ada yang belum selesai, ini kalau misalkan kita skala keberhasilan Oh, ini skala kalau kita kasih saya. kasih angka 1 sampai 10 kira-kira tercapainya berapa? Kan kalau tadi kan panjenengan matok 7 lah paling enggak. Nah, kalau sekarang setelah terjadi mungkin belum 7 ya Bu ya. Kalau saya belum bisa. 7. Kemungkinan belum 7 karena masih ada kekurangan yang tadi saya sebutkan belum maksimal. Apa kira-kira kekurangannya itu? Masih ada yang perlu diperbaiki kan di situ? Ya pastinya masih mungkin itu Ibu ya. Kalau dari varian kontennya mungkin ada kalanya pengelompokan siswa itu kemarin itu belum ada yang belum sesuai dengan dia suka yang mana. Jadi visual kah, audio kah, atau kinestetika. Jadi kemarin itu hanya sesuai dengan yang nomor yang didapat oleh anak. Jadi anak itu mengambil gitu, tanpa saya mendekati secara sosial mereka suka apa nak? Harusnya kan minatnya saya dulu tapi karena sudah terlanjur mau saya rubah kan dulu juga nanti merubah cerita mereka jadinya kalau masih seperti itu. Berarti tadi beberapa kekurangan yang dia sampaikan itu varian konten, kemudian ada asesmennya yang masih kurang. Kira-kira ini Bu Uma, apa yang bisa dilakukan ini untuk memperbaiki? Kalau untuk memperbaiki seharusnya yang saya lakukan harusnya dari awal ketika itu persiapannya harus rinci, apalagi menyangkut dengan pengelompokan diskusi. Nah, itu juga harus ada kesukaan mereka apa. Nah itu juga saya harus survei dulu ke mereka, pendekatan ke mereka, atau mungkin melibatkan guru mater atau walinya mungkin di situ. Jadi ada kerjasama. Jadi kita nggak sendiri, jadi ada teman sejawat kita yang juga membantu. Oh anak ini seperti ini. Jadi ada kita ajukan survei dulu mungkin waktu pertama pemetaan kita itu, nah itu bisa. Kalau menurut saya kan karena kekurangan tadi di situ, jadi solusinya menurut saya seperti itu. Jadi persiapannya harus ada survei, ada asesmen. Terus yang kedua tadi ada dengan teman kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kira-kira Bu Uma, tadi kan panjenengan sudah ada identifikasi, oh ternyata kekurangannya seperti ini, kemudian nanti apa yang harus dilakukan, apa kekuatan yang panjenengan miliki untuk melakukan solusi yang sudah direncanakan tadi, yang sudah dirumuskan tadi. Kekuatannya dari saya pastinya
komitmen dan itu ya kayak jumlah apa namanya rincian itu pengingat saya istilahnya, itu kekuatan saya. Oh perannya di sini, jadi ada Membuat membuat jurnal. jurnal seperti itu untuk kedepannya diperbaiki, dan ada pengingatnya untuk announce-nya gitu saya. Yang kira-kira yang bisa panjenengan ajak untuk mendukung kegiatan ini siapa? Kegiatan ini karena bahasa Jawa gitu ya, literasi, otomatis pastinya juga bahasa juga yang apa namanya sesama Serumpun. serumpun. Jadi berkolaborasi bersama. Masalah literasinya, apalagi literasi kan luas ya Bu ya. Jadi ada kalanya kita membacanya bukan membaca teks, tapi juga membaca lingkungan, announcement kita ke anak, attentionnya anak itu juga perlu diperkuat gitu, dimaksimalkan. Jangan sampai kadang kan kita perintahnya ini, tapi anak-anak ternyata menangkapnya ini. Nah itu berarti kan masalah di literasinya kita. Jadi itu yang perlu diperbaiki menurut saya. Gini Bu Uma ya, tadi sudah panjenengan sampaikan kekurangannya apa, kemudian kekuatan yang dimiliki, kemudian solusi-solusi yang sudah direncanakan, dan komitmen untuk melakukan itu nanti apa yang akan Anda lakukan untuk tadi kan sudah merumuskan beberapa masalah ya dan solusinya. Nah, komitmen apa yang akan panjenengan lakukan supaya bisa ya, solusi-solusi yang sudah dirumuskan itu betul-betul terrealisasi. Kalau versi saya, kadang kita itu kalau sendiri berjalannya tidak cepat. Makanya juga kita perlu dengan sesama guru mapel bahasa Jawa atau mungkin MPMP itu merumuskan bareng, karena siswa Surabaya utamanya itu kan sukunya mungkin banyak atau latar belakangnya bahasa yang digunakan di rumah itu bukan lagi bahasa Jawa. Jadi itu harus dirumuskan oleh kami semua. Gimana caranya agar bahasa Jawa di tengah dengan keberagaman orang Surabaya yang Jawa tapi bahasa Jawanya jarang digunakan, itu gimana solusinya agar tetap eksis di tengah kondisi yang seperti itu. Jadi itu harus dilakukan oleh guru mapel atau MPT yang bahasa Jawa. Jadi komitmennya harus kami bahas bersama. Menarik sekali ya Bu Uma. Jadi saya tadi masuk itu kelasnya menarik, pembelajarannya menarik ya. Bagaimana anak itu orang Surabaya ya, anak sekarang, anak Surabaya mengenal wayang itu menurut saya luar biasa. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, karena di situ saya banyak belajar ya, banyak hal-hal yang saya temukan, praktek-praktek baik yang mungkin bisa saya adopsi ya, kemudian bisa saya terapkan dalam pembelajaran di mata pelajaran saya. Nah, yang terakhir ini Bu Uma ya, kira-kira apakah masih ada ini kompetensi yang kepingin dikembangkan lagi? Nah, kompetensi yang lain. Pastinya Ibu, pastinya namanya juga orang ada itu ya. Nah, itu kompetensi utamanya itu yang kadang sering saya lupakan atau mungkin teman-teman juga itu ya, itu kedekatan emosional kita atau kompetensi sosial kita. Kadang kan hanya memberi sudah selesai gitu kan, tapi karena tidak ada kedekatan emosional sehingga anak-anak tugas saja sudah menggugurkan kewajiban. Makanya kita pendekatan kompetensi sosial itu penting menurut saya dibangun bersama. Jadi anak memiliki kelas bahasa Jawa kelas saya, jadi merasa semangat di situ. Terima kasih, nanti saya juga belajar ini kompetensi sosial dan emosional ini tentunya. Nah, saya yakin itu akan lebih menarik. Terima kasih Bu Uma semua untuk waktunya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa berkolaborasi untuk ya tentunya membuat anak menjadi belajar lebih menarik. Kita sendiri juga meningkatkan kompetensi-kompetensi kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.